Everybody sing that shit. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Kali ini aku akan menceritakan alur dari Boku no Hero Academia The Movie, yaitu Futari no Hero, yang rilis pada tahun 2018. Movie ini adalah movie pertama dari anime Boku no Hero Academia. Bagi yang tidak tahu series Boku no Hero, jadi anime ini menceritakan kalau di bumi kini banyak orang yang terlahir memiliki quirk atau sebuah kekuatan. Dan ceritanya sendiri berfokus pada seorang anak yang bernama Izuku Midoriya yang bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Meski pada kenyataannya Midoriya sendiri tidak mempunyai kekuatan sama sekali dan hanya seorang anak biasa. Jadi mirip si Asta di series Black Clover lah. Karena tidak mempunyai kekuatan, tentu Midoriya selalu menjadi bahan olok-olokan dan selalu dibully oleh teman sekelasnya. Hingga akhirnya nasib Midoriya langsung berubah ketika ia bertemu dengan pahlawan nomor 1 yang bernama All Might. Penasaran dengan ceritanya? Kalian bisa langsung tonton saja episodenya ya. Kalau kalian belum tonton versi episodenya hingga arc ujian final, aku sarankan untuk skip video ini karena movie ini berlatar setelah arc ujian final di episodenya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya ya. Film dimulai dengan adanya dua orang penjahat yang sedang bertempur dengan para pahlawan di sana. Dua penjahat tersebut telah mencuri uang dari sebuah bank. Namun ketika mereka akan kabur, salah satu penjahat yang mirip dengan Katak langsung menerima sebuah pukulan yang sangat dahsyat. Ya, pukulan tersebut berasal dari seorang yang disebut-sebut sebagai simbol perdamaian, dan dialah All Might. Karena All Might lengah, si Katak dan teman penjahatnya tersebut berhasil kabur. Dengan kendaraan super cepatnya, Dev dan All Might pun langsung mengejar kedua penjahat itu. Dengan jurus California Smash, All Might berhasil mengalahkan kedua penjahat tersebut. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi dari masa lalu All Might ketika ia masih muda. Ya, All Might sendiri kini sudah menjadi seorang guru di salah satu sekolah kepahlawanan UA. Dia dan penerusnya yang bernama Midoriya akan mengunjungi sebuah pulau buatan yang dihuni oleh ribuan ilmuwan yang diberi nama Ai Island. Midoriya dan All Might pun kini sudah sampai di Ai Island. Semua orang di sana nampak senang sekaligus terkejut akan kedatangan All Might. Sebelum menemui temannya, All Might menyuruh Midoriya untuk merahasiakan tentang One for All yang telah ia wariskan pada Midoriya. Seorang wanita pun datang dan langsung memeluk All Might. Wanita tersebut bernama Melissa. Ia adalah anak dari Dev, rekan All Might dulu. Di tempat lain, seorang laki-laki yang ditemani anak buahnya sedang menelepon seseorang dan berencana melakukan sesuatu pada pulau Ai Island. Dev yang sedang menatap foto All Might pun dipanggil oleh rekannya. Kalau anaknya, Melissa, membawa seseorang yang akan membuatnya senang. Ya, karena sudah lama tak berjumpa, tentu Dev sangat merindukan sosok All Might. Ia merasa senang bertemu kembali dengan All Might, begitupun All Might. Dev sendiri kini sudah menjadi ilmuwan yang hebat dan telah menerima penghargaan Nobel. Dev menyuruh Melissa untuk mengajak Midoriya jalan-jalan dan menyuruh Sam rekan kerjanya untuk beristirahat. Ya, Dev tidak ingin ada orang lain yang melihat All Might dalam keadaan lemahnya. Ketika Midoriya dan Melissa berjalan-jalan, di sana mereka bertemu dengan teman sekelas Midoriya. Di antaranya Urakara, Yorozu, dan Jiro yang diundang ke Ai Expo. Melissa pun mengajak mereka semua ke kafe. Di kafe ternyata sudah ada Kaminari dan Mineta yang bekerja paruh waktu sebagai pelayan kafe tersebut. Lida pun muncul sebab keluarganya turut diundang, dan karena semua keluarganya sibuk, maka Lida sendirilah yang menghadiri undangan tersebut. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba sebuah ledakan terdengar tidak jauh dari tempat mereka. Ternyata ledakan tersebut berasal dari Bakugo dan Kirishima yang mengikuti sebuah acara pelatihan menghancurkan musuh dengan cepat. Ready, go! Bakugo yang sadar Midoriya hadir pun langsung menantang Midoriya. Midoriya pun menerimanya dan berhasil mengalahkan semua musuh dalam 16 detik. Masih di bawah Bakugo yang mendapatkan rekor 15 detik. Mira! 5% の力で Melissa yang melihat kalau kekuatan Midoriya sangat mirip All Might pun menyadari kalau Midoriya tidak menggunakan kekuatannya dengan penuh karena tubuhnya takut terluka. Saat Bakugo merasa bangga kalau ia di atas Midoriya, ternyata Todoroki yang turut diundang pun mengikuti pelatihan tersebut dan berhasil mengalahkan musuh dalam 14 detik.
Todoroki pun memecahkan rekor Bakugo sebelumnya. Di tempatnya, Dave sedang memeriksa tubuh All Might dan menyadari kalau tingkat kekuatan dari All Might telah turun drastis. Dave mengatakan, meski All Might mendapatkan luka yang parah akibat pertarungannya dengan All For One, penurunan kekuatan All Might tidak seharusnya sedrastis ini. All Might hanya menjawab kalau tubuhnya memang makin melemah. Ia tidak berterus terang pada Dave kalau One For All memang sudah tidak ada pada dirinya lagi. Alasan All Might berbohong karena ia tidak ingin Dave dan Melissa merasa khawatir dan malah membuat mereka ikut bertempur melawan All For One. Dan bila itu terjadi, tentu itu akan membahayakan nyawa mereka. Dave merasa sangat sedih melihat kondisi dari tubuh sahabatnya tersebut. Ia merasa kalau kriminalitas akan semakin meninggi diakibatkan sudah tidak adanya simbol perdamaian. All Might pun berusaha menenangkan sahabatnya tersebut. All Might mengatakan kalau masih banyak pahlawan yang hebat, kuat, dan dapat diandalkan di luar sana. Dan ada orang yang seperti Dave yang akan selalu membantu para pahlawan. Jadi Dave tidak perlu cemas dan pesimis akan masa depan. Setelah menghabiskan waktu bersama, Lida sebagai ketua kelas menyuruh seluruh teman-teman sekelasnya untuk menghadiri pesta sambutan yang akan dihadiri oleh para pahlawan pro pukul 6.30 dengan memakai baju formal. Di tempat lain, para penjahat sudah melumpuhkan beberapa orang polisi dan bersiap untuk melakukan aksinya. Midoriya yang sedang berada di tempat Melissa diberikan sebuah alat bernama Full Gauntlet sebab Melissa merasa kalau Midoriya masih menahan kekuatannya karena tidak ingin tubuhnya terluka. Full Gauntlet sendiri didesain Melissa untuk dapat menahan 3 kali lipat pukulan All Might. Melissa berharap dengan alat yang ia berikan, Midoriya bisa menggunakan kekuatannya dengan penuh dan dapat menolong banyak orang. Midoriya dan teman-temannya pun telah berkumpul di lobi gedung. Yang tersisa hanya Bakugo dan Kirishima yang nampak tersesat. Di sana sudah banyak pahlawan pro yang sudah berkumpul. Mereka semua memberikan tepuk tangan atas hadirnya pahlawan nomor 1 All Might di Pulau Ai Island. Saat All Might akan memberikan pidatonya, tiba-tiba sistem keamanan dari Ai Island sudah diretas oleh para penjahat dan itu membuat semua orang yang menghadiri acara pesta sambutan terkurung di dalam gedung. Para penjahat yang berada dalam gedung mengancam para hero untuk tidak melawan mereka sebab bila mereka melawan maka para turis atau pengunjung di luar akan mereka bunuh dengan mesin keamanan di Ai Island yang telah berhasil mereka kendalikan. Midoriya mengajak teman-temannya untuk pergi ke lantai 2 tempat pesta diselenggarakan. Saat telah sampai, diam-diam dengan kekuatan Jiro, All Might memberitahukan segala hal yang terjadi di gedung. Saat semuanya telah mengetahui apa yang terjadi, Lida menyarankan agar semua orang pergi dari pulau tanpa melakukan perlawanan. Yaoruzu menyetujuinya. Ia beranggapan kalau mereka hanya seorang murid biasa, mereka tidak bisa melakukan perlawanan tanpa lisensi pahlawan. Melissa bilang untuk kabur dari tempat ini sangatlah sulit karena pertahanannya yang setara dengan Tartarus, tempat para penjahat ditahan. Saat semuanya merasa putus asa dan memilih diam tidak melakukan apapun, Midoriya dengan lantang kalau ia akan menyelamatkan semua orang di sini. Mineta yang pesimis karena pahlawan nomor 1 pun telah ditangkap mengatakan kalau itu adalah hal yang mustahil bagi mereka bisa menang melawan para penjahat. Midoriya berencana untuk menghindari pertempuran dengan para penjahat dan mereset kembali sistem keamanan di lantai gedung paling atas, yaitu lantai 200, sehingga mesin keamanan kembali normal dan para pengunjung di luar tidak dijadikan sandera. Dengan begitu, seluruh pahlawan pro yang berada dalam gedung dapat melawan para penjahat tanpa takut akan ada yang terbunuh. Mendengar itu, semua teman-temannya kembali bersemangat dan bersiap untuk pergi ke lantai gedung paling atas. Lantai demi lantai telah mereka lewati, namun karena kecerobohan Mineta, para penjahat mengetahui lokasi Midoriya dan teman-temannya. Hingga saat di lantai 80, pemimpin dari penjahat yang bernama Wolfram mengutus 2 orang anak buahnya untuk menangkap Midoriya dan teman-temannya. Saat Midoriya dan teman-temannya sedang bersembunyi, Bakugo dan Kirishima yang sebelumnya tersesat malah bertemu dengan 2 orang penjahat tersebut. Tanpa basa-basi, salah satu penjahat langsung menyerang Kirishima, akan tetapi serangan tersebut berhasil dihentikan Todoroki yang langsung keluar. 見えすいた嘘ついてんじゃねえ霧島君この個性は轟Dengan kekuatan es-nya, ia langsung membuat teman-temannya naik ke lantai berikutnya. Kini, Bakugo, Todoroki, dan Kirishima mau tidak mau harus melawan 2 penjahat tersebut. Pertarungan 2 murid UA melawan 2 penjahat itu pun dimulai. Todoroki dan Bakugo akhirnya berhasil mengalahkan 2 penjahat tersebut. Namun saat mereka berniat menyusul Midoriya dan teman-temannya, robot keamanan dari Ai Island menghadang mereka. Todoroki
詳しく教えてくれ。本気になったようだな。 Kini, Midoriya dan teman-temannya berada di lantai 130. Di sana sudah ada robot keamanan yang cukup banyak sedang berjaga. Kaminari langsung menyerang robot keamanan tersebut dengan kekuatan petirnya. Namun serangan dari Kaminari tidak mempan. Hingga akhirnya Midoriya harus menggunakan kekuatannya sebanyak 30%. Semua robot itu pun berhasil dihancurkan. Di lantai 138, Yaoruzu, Lida, Mineta, dan Jiro melawan robot keamanan yang lebih banyak. Lida menyuruh Midoriya, Urakara, dan Melissa untuk segera pergi dan membiarkan mereka menahan pasukan robot keamanan di sana. Saat hampir sampai di lantai paling atas, Urakara yang terpojok karena menggunakan kekuatannya pada Midoriya dan Melissa agar bisa sampai ke lantai paling atas pun diselamatkan oleh Bakugo. Kini Midoriya dan Melissa telah sampai di lantai 200. Di sana mereka menemukan hal yang mengejutkan kalau ternyata ayahnya Melissa lah yang mengatur semua ini. Ia menyewa penjahat palsu untuk datang ke Ai Island agar keamanan dari Ai Island kacau, dan ayah dari Melissa, Dev, dapat mengambil sebuah alat yang dapat menguatkan quirk atau kekuatan yang dimana sebenarnya alat tersebut telah disita oleh sponsor karena terlalu berbahaya. Hal ini dilakukan Dev semata-mata demi sahabatnya yaitu All Might. Dev bertujuan untuk menggunakan alat tersebut pada All Might agar kekuatan All Might tidak hilang dan cahaya simbol perdamaian tidak akan pernah padam. Melissa yang kecewa pada ayahnya mengatakan kalau gara-gara rencana ayahnya banyak yang terluka termasuk dirinya. Tentu, hal ini membuat Dev terkejut karena yang ia tahu, Dev hanya menyewa penjahat palsu yang tidak mungkin melukai orang lain terutama anaknya. Ya, ternyata penjahat yang datang ke pulau Ai Island yang disewa Dev bukanlah penjahat palsu, melainkan penjahat yang sesungguhnya. Penjahat yang kejam, bengis, dan tidak ragu untuk membunuh siapapun. Dan ini semua ternyata adalah rencana dari Sam, rekan kerja dari Dev. Sam dijanjikan uang yang banyak oleh penjahat dengan syarat Sam harus memberikan alat penguat quirk pada mereka. Tentu karena Sam adalah orang kepercayaan Dev, sudah pasti Dev mengikuti arahan Sam, yang dimana ide untuk menyewa penjahat palsu dan membuat kekacauan di pulau sebenarnya berasal dari Sam, bukanlah Dev. Dengan kata lain, Sam mengkhianati Dev demi uang, sama seperti penjahat lainnya yang tidak pernah menepati janji. Wolfram langsung merebut alat penguat quirk dan hendak akan menembak Sam. Namun saat Sam akan ditembak, Dev melindungi Sam dan itu membuat Dev pingsan. Wolfram berniat membawa Dev untuk memproduksi massal alat tersebut. Dengan begitu, ia akan mempunyai banyak pasukan yang kuat dan juga alat tersebut dapat ia jual untuk mendapatkan uang yang banyak. Midoriya langsung menyerang Wolfram, namun serangannya berhasil dihindari. Wolfram mempunyai kekuatan yang dapat memanipulasi logam. Dev pun berhasil dibawa. Midoriya terus mengejar Wolfram. Ia menyuruh Melissa untuk membuat sistem keamanan pulih. Sistem keamanan pun kembali pulih berkat Melissa. Semua robot keamanan kini kembali normal. Tak ingin buang-buang waktu, All Might langsung pergi untuk menyusul Midoriya. Midoriya berhasil sampai di tempat Wolfram yang akan pergi dengan helikopter. Ia langsung bertarung dengan Wolfram dan berniat untuk menyelamatkan Dev. Midoriya pun menghentikan serangannya karena Wolfram mengancam Midoriya dengan menodongkan pistol ke arah kepala Dev. Karena lengah, Midoriya pun menerima serangan yang bertubi-tubi dari Wolfram. 困ってる人を助ける。何言ってんだ。どうやって不自由だよな。私はいい。Saat Wolfram telah menaiki helikopter dan berniat akan pergi, Midoriya masih belum menyerah. Ia terus menahan helikopter tersebut dengan sekuat tenaga agar tidak jadi pergi. Midoriya pun ditembak dan terjatuh dari helikopter. Midoriya menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu menyelamatkan ayah Melissa. Ia pun terdiam saat All Might datang dengan slogannya, Midoriya Shounen! All Might langsung menghancurkan helikopter yang dipakai Wolfram dan langsung berhasil menyelamatkan Dev. Ketika semua orang merasa senang, All Might langsung menerima serangan dari Wolfram. Ya, ternyata alat penguat kekuatan telah Wolfram kenakan. Kini kekuatannya menjadi berlipat-lipat dari sebelumnya. All Might pun menghadapi Wolfram. Ia terus menyerang namun serangan tersebut dengan mudah Wolfram hentikan. Semuanya menjadi lebih sulit sebab tubuh All Might sudah mencapai batasnya. Wolfram terus-menerus menyerang All Might tanpa ampun hingga akhirnya saat Wolfram akan menyerang kembali, serangannya dihentikan oleh Todoroki dan Bakugo.
Ya, semua muridnya kini telah sampai. Mereka semua membantu All Might. Tentu All Might yang tidak ingin murid kesayangannya terluka dan khawatir. Sekali lagi, ia melampaui batasannya tersebut. Sambil menahan rasa sakit akan tubuhnya yang sudah diambang batas, All Might terus menerobos pertahanan Wolfram dengan diiringi musik yang membuat hati para penonton bergetar. All Might melancarkan serangan Carolina Smash, namun ternyata itu belum cukup untuk menghentikan Wolfram. Seolah-olah tahu akan luka pada All Might, Wolfram menekan bagian luka pada dada All Might akibat pertarungnya dengan All For One dulu. Ya, ternyata selain mempunyai kekuatan memanipulasi logam, Wolfram juga mempunyai kekuatan untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Dengan kata lain, Wolfram mempunyai kekuatan lebih dari satu, yang mana itu sama seperti All For One. Akhirnya, Wolfram mengakui kalau ia dibantu oleh All For One agar bisa mengalahkan All Might. Seketika, All Might langsung berhenti tersenyum saat ia mendengar nama All For One. Ia langsung dikurung, layaknya terkena Chibaku Tensei. Namun saat semua kehilangan harapan, lagi-lagi Midoriya langsung bergerak dengan cepat dan melancarkan serangan Detroit Smash-nya. Midoriya pun berhasil menyelamatkan All Might. Sama seperti judulnya, Futari no Hero, dua orang pahlawan yang saling terhubung tersebut memulai kembali serangannya. Musik Yuseiran yang membuat hati bergetar pun diputar. Bakugo dan Todoroki melindungi Midoriya dan All Might agar bisa terus maju ke depan. Mereka berdua menggunakan kekuatan penuhnya dan terus menerobos pertahanan dari Wolfram. Wolfram terus meningkatkan kekuatannya hingga maksimal. Ia membuat sebuah kubus logam raksasa yang sangat padat dan kuat. All Might dan Midoriya menggunakan segala kekuatan yang mereka miliki dengan sekuat tenaga, menjawab harapan semua teman-temannya untuk bisa mengalahkan penjahat serta melindungi semua orang. Itulah arti dari pahlawan. Double Detroit Smash pun mereka lancarkan dengan segenap hati mereka berdua. Semua teman-teman dan murid berteriak. Kubus logam raksasa itu pun hancur. Kali ini, Midoriya dan All Might melakukan serangan langsung ke arah Wolfram. Dengan batasan yang telah mereka lampaui, guru dan murid itu pun berhasil mengalahkan Wolfram dengan serangannya. Wolfram pun kalah. Full gauntlet yang dikenakan Midoriya pun turut hancur, dan Dev melihat cahaya pahlawan All Might pada diri Midoriya atas kalahnya Wolfram. Dev tersadar kalau ia tidak perlu takut kehilangan All Might karena akan selalu ada pahlawan hebat terlahir. Dan simbol perdamaian akan selalu ada meski itu bukan lagi All Might. Sama seperti Melissa sebagai penerus Dev, maka Midoriya adalah penerus dari All Might. Film pun berakhir. Baiklah, itulah alur dari Boku no Hero Movie, Futari no Hero. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.